Nah, ini yang ketiga ini langsung lompat. Wa man tawaddu'a li ghaniyin. Barang siapa yang mengagungkan seseorang karena kekayaannya atau mengagungkan orang kaya, ya, mengagungkan orang kaya, li ghinahu karena kekayaannya, mengagungkan orang kaya karena kekayaannya, ya, karena ada orang kaya diagungkan bukan karena kekayaannya, ya, tapi karena keilmuannya misalnya. Yang bersangkutan itu orang yang berilmu tinggi kebetulan kaya. Nah, kalau itu diagungkan karena keilmuannya. Kalau ini barang siapa yang mengagungkan orang kaya dengan alasan diagungkan itu karena kekayaannya. Banyak nggak zaman sekarang Bapak Ibu? Banyak. Ya. Orang Anda masuk hotel bintang 4 atau bintang 5, naik motor dengan naik Mercy itu penjaga pintunya beda loh sikapnya, Bu. Nah, ya nggak? Padahal belum tentu yang naik motor nggak punya uang. Ya. Tapi begitulah manusia. Ya. Godaannya salah satunya adalah melihat dan menghargai seseorang itu karena kekayaannya. Ya, itu fakta. Makanya value dari agama kita, termasuk hadis yang kita baca pagi hari ini, dan semua value, ya bukan hanya hadis ini, tapi semua ajaran agama, itu adalah jawaban dari fenomena sekaligus solusi dari masalah kehidupan dunia. Ya, apa yang ada di dunia ini masalah, jawabannya itu ada di agama. Nah, itu bagian dari maqasid syariah, tujuan diturunkannya atau diciptakannya agama untuk kita, untuk menjadi solusi dari apa saja, ya, solusi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, contohnya pagi hari ini yang kita baca ini, ada sebuah isu, ada sebuah permasalahan di dunia. Orang itu menjudge seseorang dari hartanya. Ya, orang kalau menjudge seseorang dari hartanya itu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Yang pertama, orang akan berlomba-lomba memamerkan kekayaannya. Karena untuk dapat kemuliaan, untuk dapat penghormatan, untuk dapat keagungan dari manusia lain. Ya. Jadi itu dampak dari culture, ya, dampak dari kebiasaan orang-orang itu menghargai, menghormati orang karena kekayaannya. Karena orang ingin dihormati, pada dasarnya itu orang kan senang kalau dihormati, kan, dihargai, diagungkan. Ya. Dan orang tahu untuk bisa mendapatkan kehormatan itu orang memandang dari sisi harta, maka orang berlomba-lomba untuk pamer harta. Itu problemnya. Problem turunan dari itu adalah kalau orang senang pamer harta, ada orang yang benar-benar punya, lalu dipamerkan. Nah, problemnya ini yang kedua ini, masalah ini. Ada orang yang nggak punya, tapi kepengen dihargai, kepengen dihormati, kepengen diagung-agungkan, dan dia berpikir caranya adalah dengan punya harta dan memamerkan harta, lalu dia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan harta itu agar bisa dipamerkan pada manusia lain, agar dihormati orang lain. Nah, ada problem kan? Kalau seperti ini. Bunda bocor, Bun. Yang bocor ya? Bunda yang bocor, ya sudah. Baik, mohon maaf. Jadi itu problemnya. Jadi problem ketika ada budaya, culture, kebiasaan manusia itu menghormati, menghargai orang yang menghargai orang lain itu karena hartanya, maka orang kan berlomba-lomba memamerkan hartanya.
problem yang kedua adalah, ya kalau punya, kalau nggak punya, kemudian dia menghalalkan segala cara agar punya harta, agar bisa dipamerkan, agar dihormati orang lain. Nah, kalau sudah menghalalkan cara bahaya kan? Ya korupsi, kemudian ya pokoknya namanya menghalalkan segala cara, kita tahu sendiri. Nah, itu yang banyak terjadi. Penyakit-penyakit masyarakat zaman modern seperti itu, ya. Atau melakukan penipuan agar dihormati manusia. Karena dipikirnya manusia menghormati manusia lain itu karena hartanya. Nah, itu permasalahan dan agama menjawab permasalahan itu dengan apa? Dengan value, dengan ajaran. Ajarannya adalah ini yang kita baca misalnya contoh. Sabda Kanjeng Nabi, "Man tawaddu'a li ghaniyyin lihinahu," barang siapa yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulatsa dinihi. Maka dia telah kehilangan 2/3 dari agamanya. Oh, 2/3 itu not necessarily maknanya letterlek 2/3 agama itu hilang. Diparo 3 lalu 2 bagiannya hilang itu tidak. Tapi 2/3 itu artinya mayoritas. Mayoritas dari agamanya itu hilang. Agamanya itu bukan, oke, KTP-nya masih ada tulisan Islam gitu. Tetapi esensi dari agama itu hilang dari dirinya. Oh, bahaya sekali kan? Ya, karena apa? Karena buruk untuk orang yang menghormati orang kaya, buruk untuk orang yang dihormati. Nah, buruk untuk orang yang dihormati, kita sudah tahu reasonnya, alasannya tadi ya, di bagian pertama tadi. Membuat dia pamer. Dia, gini Bapak Ibu, dia punya harta dipamerin saja sudah masalah. Ya kan? Kan sudah jelas ayatnya. Nggak boleh ria, nggak boleh ujub, nggak boleh takabur. Nah, kalau memamerkan kan berarti itu. Di antara itu, ria, takabur, ujub itu kan saudara kembar itu ya. Iparan lah. Bukan saudara kembar tapi sepupu gitu. Nah, itu saja sudah bermasalah. Ya. Punya harta dipamerin aja bermasalah. Apalagi kalau nggak punya, lalu pengen pamer. Nah, itu lebih bermasalah lagi. Tidak punya harta, kepengen pamer dengan cara yang benar dalam tanda kutip. Apa dia? Bekerja, habis-habisin semua energi untuk mengumpulkan harta. Itu aja sudah problem. Alhaakumut takatsur. Nah, apalagi kalau kemudian mengumpulkan hartanya dengan cara yang tidak benar. Oh, udah banyak problem. Ya, banyak problem. Makanya kemudian ajaran agama kita menjawab fenomena itu karena fenomena itu sudah terjadi dari zaman bukan hanya zaman Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan sebelumnya. Iya, zaman orang-orang atau kaum yang ada sebelum kaum Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kan. Coba lihat medsos. Isinya, oh, ya kita tahu sendiri. Ya, orang punya medsos karena kalau bahasa kerennya personal branding. Bahasa kerennya personal branding. Tapi kebanyakannya pamer. Flexing. Nah, kebanyakannya flexing. Nanti kalau dikejar pajak ya baru tahu rasa. Nah, agama menolak culture itu, menolak kebiasaan atau penyakit itu. Nah, penyakit memuji seseorang, menghargai seseorang karena hartanya. Itu bakalan kehilangan 2/3 dari agamanya. Sebagian besar agamanya akan hilang. Kenapa alasannya? Di dalam syarah kitab ini dijelaskan ini ada yang kabur ini tulisannya. Li'anna. Kelihatannya li'anna ya. Li'anna. Li'anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat itu ayyakuna ta'dimun nas. Syariat itu diturunkan dengan membawa ajaran, hai manusia, hormati orang lain. Ta'dimun nas, agungkan orang lain, li'ajli solahihi, karena kesalehannya, karena kesolihannya. Hormati seseorang karena dia itu ahli amal solih. Ahli ibadah, ahli menuntut ilmu, ahli sodakoh, ya,
guru yang banyak ilmunya dan banyak berbagi atas ilmunya. Itu yang harus kita hargai. Itu syariat mengajarkan begitu. Ya. Wali ajli ilmihi, dan karena ilmunya. Ya. Dunat ta'dimi, bukan menghargai, bukan menghormati, bukan mengagungkan seseorang li ajli malihi, karena hartanya, bukan. Ya. Fa inna man akramal mala, barang siapa yang mengagungkan, menghormati, memuliakan seseorang karena hartanya, ahanal ilma wassalah, maka hinalah, maka hancurlah ilmu dan kesolehannya. Nah, jadi ini reasonnya ya, logiknya ya. Kenapa kok kehilangan 2/3 dari agama, atau mayoritas dari agama itu hilang? Karena itu tadi, ya. Agama syariat itu mengajarkan untuk menghargai, menghormati seseorang itu karena ilmu dan amal solehnya. Nah, karena ilmu dan amal solehnya, maka kenapa kita harus menghargai orang karena ilmu dan amal solehnya? Karena itu kualitas atau esensi utama dari seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, takwa ini dijabarkan di dalam hadis atau syarah hadis ini adalah kesolehan dan keilmuan. Kesolehannya dan keilmuannya. Orang itu mulia itu karena ilmu dan kesolehannya di mata Allah. Nah, orang yang tahu ilmunya, orang yang solih itu tahu bahwa kemuliaan dirinya di mata Allah itu tidak perlu dipamer-pamerkan kepada manusia. Nggak perlu ditunjukkan kepada manusia. Karena apa? Karena sesungguhnya mulia di mata Allah itu adalah kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang sesungguhnya. Bahwa kemudian orang lain menghormati, menghargai, itu tidak masuk dalam target dan hitungan mereka, orang-orang yang berilmu dan amal soleh itu ikhlas, mukhlis. Orang-orang yang ikhlas, yang berbuat baik, beramal soleh bukan karena kepengen dipuji oleh manusia. Nah, kenapa manusia perlu memuji, perlu mengagungkan, perlu menghargai, perlu meninggikan orang-orang yang soleh dan orang yang berilmu? Karena kita itu tadi itu ditunjukkan oleh Allah bahwa yang paling mulia di mata Allah dan yang paling bertakwa. Kita berharap dengan kita memuliakan mereka, kita mendapatkan barokahnya. Kita ketularan kesolehannya. Kita ketularan ilmunya. Atau kita kalau mendapatkan ilmu dari beliau, karena guru kita beliau, ilmu kita menjadi barokah, bisa dipahami, dan yang paling penting bisa diamalkan. Karena apa? Karena kita menghargai dan menghormati guru kita. Ya, karena kita menghargai dan menghormati guru kita. Mereka tidak minta dihormati, dihargai. Ya, kita yang berlomba-lomba menghormati, menghargai, karena mereka adalah orang yang paling mulia di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kita berharap dengan menghargai mereka, ta'zim kepada mereka, mengagungkan. Ta'zim itu artinya mengagungkan. Kita sering dengar ya, salam ta'zim, atau mari kita ta'zim kepada guru dan orang tua kita. Ta'zim itu mengagungkan. Sama dengan azim, itu satu akar kata. Ya, ta'zim mengagungkan. Kenapa kita mengagungkan mereka? Karena kita berharap dengan mengagungkan mereka kita bisa ketularan, ya, kita kecipratan, kita dapat berkahnya. Seperti kalau kita dekat-dekat penjual minyak wangi, ya, kita ada di toko minyak wangi, kita berharap mudah-mudahan badan kita ikut wangi seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, pertama, yuk kita belajar, kita berlatih, menghargai, menghormati manusia itu bukan karena hartanya, tapi karena kesolihan dan karena ilmunya. Seseorang itu kita hargai karena kesolihan dan ilmunya. Agar kita belajar bahwa harta itu bukan satu hal yang perlu untuk dipamerkan, ya, perlu untuk ditunjuk-tunjukkan, ya. Agar kita belajar bahwa harta itu cukup di tangan kita, nggak perlu di hati kita dan di orang. Cukup di tangan kita itu ya sebagaimana dulu Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana dulu para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq misalnya, beliau orang kaya raya, tapi tidak menjadikan harta itu dalam hati. Kalau dalam hati itu jadi segala-galanya. Kalau segala-galanya itu ya segala macam cara
ditempuh untuk meraihnya. Kalau di tangan itu ya kita berikhtiar, kita mencari ma'isyah, mencari nafkah, kita berusaha sebaik mungkin. Dan kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, karena ini hanya untuk bekal ibadah saja, untuk lewat di dunia. Kita bisa sholat, kuat, puasa, kalau mampu agak lebih dia bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah, bisa beramal soleh. Kan intinya itu. Harta itu untuk itu saja. Ya. Kenapa intinya untuk itu saja? Ya begitu kita nanti berpisah ruh dengan badan kita, sudah selesai. Anda punya harta rumah 10, mobil 15, ada nggak satu aja dibawa ke alam kubur? Nggak ada kan? Ya, itu selesai. Kontraknya sudah habis. Harta itu sudah selesai. Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali harta kita di dunia begitu ajal menjemput kita. Ada manfaatnya yang disodakohkan. Nah, itu seperti kita investasi, seperti kita nabung. Ya, naruh di rekening kita. Yang bisa kita nikmati nanti di hari tua, di hari besok, itu yang masuk dalam tabungan. Yang dipakai untuk hura-hura, untuk foya-foya, untuk lifestyle, habis. Tidak ada. Itu sama. Di dunia juga begitu. Begitu sudah malaikat Israel datang, ya memanggil, sudah selesai, bye-bye. Semua harta, jabatan, kemuliaan dunia sudah habis. Yang dibawa adalah yang kita sedekahkan waktu di dunia ini. Makanya ada hadis menyebutkan ada orang yang menangis kepada Allah, ya Allah, saya mohon dihidupkan kembali. Dia sudah meninggal, ruh sama badannya sudah berpisah. Menangis kepada ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Sebentar saja. Ya sudah meninggal dunia, itu sudah di alam kubur. Ditanya, mau ngapain kamu kalau dihidupkan lagi di dunia? Sebentar, mau nonton, mau jalan-jalan, mau apa namanya, medsosan, mau apa namanya, pokoknya urusan-urusan dunia enggak. Kata si orang yang sudah meninggal ini bilang, enggak, saya mau hidup sebentar lagi, sebentar saja untuk apa? Untuk sedekah. Untuk bersedekah ini, harta saya di dunia ini banyak. Saya sekarang enggak kesepian. Ya, enggak bisa. Enggak, itu enggak, semuanya sudah enggak ada manfaatnya. Saya kepengen balik ke dunia sebentar, mau mensedekahkan itu semuanya. Nah, mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu, jangan sampai menyesal. Dan buat kita yang sudah ditinggal Bapak, Ibu, atau saudara-saudara kita bisa ya bersedekah untuk mereka, bersedekah untuk almarhum, almarhumah. Ya pahalanya untuk mereka. Itu bukan hanya sampai, bukan hanya diterima, tapi itu termasuk sunnah. Ya, karena acknowledge, diketahui dan disepakati dan ditakrir atau ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, ketika seseorang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ini lewat riwayat yang banyak, ada sebuah hadis yang menyebutkan, bagaimana kalau aku sedekah untuk orang tuaku ya Nabi, apakah pahalanya akan sampai? Sampai. Ya, makanya apalagi bulan suci Ramadan, ya, ayo sedekah untuk kita, untuk keluarga kita, termasuk untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka sangat membutuhkan. Mereka nggak membutuhkan kiriman ayam goreng, kolak, itu. Yang dibutuhkan adalah kiriman doa dan sedekah yang pahalanya dipersembahkan untuk mereka. Bapak Ibu, demikian ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.